Haleluya. 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 Yang di luar, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita, persiapkan dirimu. Apalagi yang harus kita persiapkan, saudara? Pakaian putih. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 3 ayat 4. Judul firman Tuhannya adalah pakaian putih. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Puji Tuhan. Saudara, Wahyu pasal 2 dan pasal yang pertama namanya Efesus, lalu yang kedua Semirna, ketiga Pergamus, yang keempat Tiatira, yang kelima Sardis, yang keenam Philadelphia, dan yang ketujuh adalah Laodikia. 7 sidang jemaat Tuhan yang ditulis dalam 2 pasal di kitab Wahyu itu menceritakan tentang gereja Tuhan dari masa ke masa sampai gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, salah satu jemaat Tuhan yang ditulis di sana adalah jemaat Sardis, jemaat yang kelima. Apakah jemaat Sardis itu, saudara? Kalau kita membaca satu perikop tentang jemaat Sardis, di sana dijelaskan jemaat Sardis adalah jemaat yang dikatakan hidup, tetapi sebenarnya mati. Dikatakan hidup, padahal mati. 2 kata ini kan sangat bertentangan, saudara. Sangat berlawanan. Hidup ya hidup, mati ya mati. Hidup itu berarti masih ada, masih bernafas, masih beraktivitas, masih bergerak. Itu dikatakan hidup. Tetapi kalau dikatakan mati, berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi Alkitab menulis jemaat Sardis ini dikatakan hidup padahal sebenarnya dia mati. Siapa yang mengatakan jemaat Sardis ini adalah jemaat yang hidup? Siapa yang mengatakan jemaat ini adalah jemaat yang mati? Yang mengatakan jemaat saya jemaat yang hidup adalah orang-orang pada saat itu. Kenapa mereka katakan jemaat Sardis jemaat yang hidup? Karena mereka bergerak, mereka beraktivitas, mereka beribadah, mereka melayani, saudara. Hingga orang melihat, oh ini jemaat yang hidup, ada aktivitas yang dilakukan. Tetapi Tuhan katakan tidak. Jemaat Sardis tidak hidup, tetapi jemaat ini adalah jemaat yang mati. Mengapa pernyataan orang dengan Tuhan berbeda tentang jemaat Sardis ini? Kenapa tidak sama pernyataan Tuhan dengan pernyataan orang saat itu? Jelas tidak sama, saudara. Karena pandangan Tuhan dengan pandangan orang saat itu tidak sama. Coba kita membaca 1 Samuel 16 ayat 7. Tampilkan, saya bacakan. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa tidak sama? Ini jawabannya, saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia hanya lihat lahirianya, saudara. Manusia hanya lihat luarnya. Tapi lihat, Tuhan melihat di bagian dalam manusia itu. Orang-orang saat itu melihat bagian luar jemaat Sardis, hidup mereka. Tapi Tuhan lihat bagian dalamnya, mereka mati. Betapa
menakutkannya, saudara. Kalau kita lihat keadaan gereja seperti ini. Sepertinya hidup, tetapi sebenarnya jemaat itu mati. Coba kita lihat lagi satu ayat, Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini Yesus katakan kepada orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang sangat dikagumi. Karena dia orang yang pintar, orang yang dihormati, yang menguasai Alkitab dari A sampai Z, saudara. Tetapi Tuhan katakan manusia mengagumi, tapi Tuhan tidak mengagumi, saudara. Kenapa? Karena orang Farisi di hadapan Tuhan seperti kuburan yang dilabur dengan cat putih. Luarnya bagus, dalamnya tulang belulang. Saudara, dari sekian banyak jemaat Tuhan di kota Sardis, hanya sebagian kecil mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya. Misalnya jemaat Sardis itu ada 100 kakak, saudara. Dari 100 kakak itu 2/3 tidak mampu menjaga pakaiannya. 1/3 yang mampu menjaga pakaiannya. 2/3 mencemarkan pakaiannya. 1/3 tidak mencemarkan pakaiannya. Perhatikan tadi kembali kita lihat dalam ayat 4 Wahyu pasal 3. Tampilkan lagi. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Perhatikan, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layakkan pakaian mereka. Yang sebagian kecil Tuhan katakan mereka akan berjalan dengan aku melalui pakaian putih. Karena mereka tidak mencemarkan pakaian mereka. Orang-orang yang mampu menjaga pakaiannya tidak tercemar. Orang-orang inilah yang akan diberikan pakaian putih oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah tercemar itu? Apakah mereka bisa memiliki pakaian putih? Bisa. Bagaimana caranya? Perhatikan ayat 1, 2, 3, pasal 3. Wahyu pasal 3 ini. Tampilkan saya bacakan 3 ayat ini. 3 ayat 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bagaimana dengan orang yang sudah tercemar? Ini saudara kata ini bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak akan bisa menerima pakaian putih itu. Apa pakaian putih itu, saudara? Saya jawab. Pertama, pakaian kebenaran. Apa pakaian putih itu? Kedua, pakaian kesucian. Apa pakaian putih itu? Ketiga, pakaian kemenangan. Pakaian kemenangan. Waktu Yesus melihat sebagian kecil jemaat di Sardis tidak mencemarkan pakaiannya. Yesus katakan mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih. Kenapa? Karena mereka layak, saudara. Mereka punya pakaian kebenaran, pakaian kesucian, pakaian kemenangan di dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa sebagian besar jemaat Sardis mencemarkan pakaian mereka? Dengan apa mereka mencemarkan pakaian mereka, saudara? Perhatikan ayat 1 dan ayat 2, kembali tampilkan, saya bacakan.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. 2. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Dengan apa? Jemaat Sardis yang sebagian besar itu mencemarkan pakaian. Dengan ini saudara. Mereka melakukan perbuatan yang mati. Atau pekerjaan yang mati. Ini saudara. Yang Tuhan lihat. Mereka melakukan pelayanan mereka benar. Mereka aktif beribadah benar saudara. Tetapi semua yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan yang mati. Apa pekerjaan yang mati itu saudara? Pekerjaan yang mati adalah pekerjaan yang tidak sempurna. Sempurna itu kata lainnya lengkap. Waktu seseorang melakukan aktivitas di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi mereka melakukan pekerjaan yang mati. Berarti pekerjaan mereka tidak sempurna. Apa pekerjaan tidak sempurna itu saudara? Pekerjaan yang dilakukan dengan setengah hati. Apa pekerjaan yang tidak sempurna? Pekerjaan yang dilakukan dengan apa lagi? Dengan tidak sungguh-sungguh. Apa pekerjaan yang tidak sempurna? Pekerjaan yang mencari perkenanan manusia, bukan perkenanan Tuhan. Rupanya ini saudara yang dilakukan sebagian besar jemaat Sardis. Mereka aktif, mereka melayani, tapi tidak sungguh-sungguh. Mereka lakukan semua dengan setengah hati. Mereka cari perkenanan manusia, bukan perkenanan Tuhan. Makanya Tuhan katakan di hadapanku, jemaat ini adalah jemaat yang mati. Coba tampilkan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tanamkan ini semua yang terlibat dalam pelayanan. Apa yang kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhanmu, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan semua untuk Tuhan, tidak pernah kendor kita melakukan semua pelayanan kita. Waktu Ibu Ayun masih ibadah, saudara, sekarang kan enggak ibadah dia. Saya harus berpacu dengan waktunya dia. Dan prinsip saya tidak mau kalah dengan dia. Dia apalagi dia kurang sehat, saya sehat, masa saya kalah. Nah sekarang kan dia enggak ibadah, agak lumayan saya datangnya saudara. Lumayan, sudah saya sebelum jam 5 saya masih di sini, tapi maksudnya dari jam 4:30, 4:15, kadang yang gak datang, masihlah hampir jam 5 lah, jam 5 kurang pasti saya datang. Dan saya tidak pernah terlambat saudara. Saya tetap jaga itu semangat saya untuk melayani Tuhan. Makanya saya katakan kepada pelayan Tuhan, jaga semangat pelayananmu. Apal kalau engkau perbuat untuk Tuhan, pasti tidak pernah pudar semangatmu. Kenapa? Tuhan melihat semua saudara. Tuhan tuh tidak melihat apa yang kau lakukan di luar. Yang orang katakan, hebat gereja itu, hebat jemaat itu, hidup. Tuhan lihat tuh hati kita saudara. Adakah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Tuhan bisa menilai saudara. Jemaat Sardis, mereka cemarkan pakaian mereka karena mereka melakukan pekerjaan mati atau pekerjaan yang tidak sempurna. Mari saudara, kalau kita ingin berjalan bersama Yesus dengan pakaian putih, kita harus jaga jangan sampai pakaian kita tercemar. Pertanyaannya lagi saudara. Mengapa harus
memiliki pakaian putih. Kenapa bukan pakaian yang lain gitu, pakaian hitam, ya kan? Kan salah satu seragam praise and worship kan ada yang hitam, kan saudara. Kalau pas duka cita pas sebenarnya seragam itu saudara, hitam. Apalagi kalau kulitnya hitam, makin asik saudara. Iya. Kenapa bukan batik? Kenapa putih saudara? Nah kita akan lihat jawabannya. Mengapa harus memiliki pakaian putih? Ada 3 jawabannya. Pertama, Wahyu 3 ayat 4. Tampilkan lagi ayat pokok kita ini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Perhatikan, karena mereka adalah layak untuk itu. Kenapa harus memiliki pakaian putih? Karena ini pakaian yang layak. Orang ingin berjalan bersama dengan Tuhan, harus pakaian ini yang layak berjalan bersama Tuhan. Karena pakaian putih itu adalah pakaian kebenaran, pakaian kesucian, pakaian kemenangan. Makanya waktu Tuhan lihat sebagian kecil jemaat Sardis ini menjaga pakaian mereka. Tuhan katakan engkau akan berjalan bersama dengan aku melalui pakaian putih. Karena engkau layak, pantas berjalan bersama dengan aku. Kenapa dia layak berjalan bersama Yesus? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah Allah yang suci. Yesus itu adalah Allah pemenang. Orang yang layak berjalan bersama dia harus sama seperti Yesus saudara. Yaitu pakaian putih. Kedua, kenapa harus memiliki pakaian putih? Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Kita lihat. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kenapa harus memiliki pakaian putih? Supaya dapat masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kalau saudara baca 2 Korintus 11 ayat 3, Rasul Paulus katakan di sana, aku cemburu kepada kamu. Karena aku sudah pertunangkan engkau dengan mempelai laki-laki. Siapa engkau itu? Saya. Siapa engkau itu? Saudara. Orang percaya gereja Tuhan sudah dipertunangkan dengan mempelai prianya yang bernama Yesus yang dilambangkan anak domba Allah. Kalau sudah ditunangkan, masuk enggak dalam perkawinan? Masuk. Kapan perkawinannya? Waktu dia datang kedua kali ada pesta perkawinan anak domba. Siapa yang layak masuk dalam pesta perkawinan anak domba yang memiliki pakaian putih? Makanya tidak heran kalau kita saksikan setiap pemberkatan pernikahan selalu mempelai prianya warnanya putih. Pernah saudara lihat mempelai perempuan warnanya hitam bajunya? Tanya sama anak saya Angel bulan depan merit. Baju apa sih putih hitam? Enggak ada hitam, saya menolak. Iya, saya nolak. Semua rata-rata putih, saudara. Putih. Memang layak mempelai itu memakai pakaian putih. Siapa? Yang pria? Jarang, saudara. Jasnya hitam, abu-abu, coklat, dan sebagainya. Tapi yang perempuan pasti putih. Kalau dia putih itu layaknya luar biasa. Nah rupanya orang yang memiliki pakaian putih, orang percaya ini, dia layak untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara, pesta perkawinan yang luar biasa itu, itulah pesta yang sedang kita tunggu. Perkawinan kita dengan anak domba Allah. Gak ada artinya apa-apa pesta perkawinan yang kita saksikan semegah-megahnya, semeriah-riahnya. Gak ada dibandingkan dengan pesta perkawinan anak domba dengan kita. Makanya kalau saudara ingin lihat pesta perkawinan itu, saudara baca perumpamaan.
5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijaksana. Perhatikan situ saudara. Lalu ada pesta perjamuan anak raja. Perhatikan siapa yang boleh masuk di situ. Siapa yang boleh masuk di situ. Lalu waktu mereka ditolak, 5 anak darah bodoh ditolak. Dikatakan mereka dilempar kemana? Kemana saudara? Ke ratap dan ketak gigi. Tempat yang tidak enak karena mereka tidak layak saudara. Lalu waktu raja mengundang pesta perjamuan kawin. Ada seseorang di sana yang tidak pakai baju pesta perkawinan. Dibuang orang itu saudara. Kenapa? Karena tidak menghormati pesta perkawinan anak raja. Itulah sebabnya saudara. Untuk orang percaya masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dia harus berlayak bersanding dengan mempelai prianya. Berpakaian putih. Kenapa kita harus memiliki pakaian putih? Supaya kita layak masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Kalau saudara sering baca kitab Wahyu, saudara baca di sana, waduh luar biasa waktu terjadi perkawinan itu. Karena kalau kita yang masih hidup, waduh kita menantikan itu saudara. Kita kawin dengan dia saudara. Lalu yang ketiga apa saudara? Yang ketiga, kenapa memiliki pakaian putih? Wahyu pasal 3 ayat 5, tampilkan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Bagaimana dengan pakaian putih saudara? Kalau kita memiliki pakaian putih dikatakan di sana, aku Allah tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau nama kita tidak dihapus, bagian akhir katakan, Yesus akan mengaku nama kita di hadapan Bapa kita dan di hadapan para malaikatnya. Waktu Yesus mengakui nama kita layak masuk dalam kerajaan surga. Makanya Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Jangan mau percaya dengan pepatah bilang banyak jalan menuju roh. Benar. Tapi jalan keselamatan hanya satu saudara. Dan itu jaga dalam hidup kita. Karena nanti di sana hanya Dia yang mengakui nama kita. Tercatat atau tidak. Jadi waktu kita memiliki pakaian putih. Nama kita tidak dihapus dalam kitab kehidupan. Apa kitab kehidupan itu saudara? Kitab kehidupan itu adalah kitab yang berisi daftar nama-nama orang yang sudah diselamatkan dan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu kitab kehidupan. Setiap orang yang masuk di dalam kerajaan surga namanya harus terdaftar di kitab kehidupan ini. Dan yang mengakui nama ini adalah Yesus anak domba itu. Bukan nabi yang lain saudara. Bukan di luar Yesus, gak ada itu. Yang menjamin itu Yesus kita di surga. Dilihat daftarnya. Bukan daftar yang di itu saudara. Saudara lihat film itu Sunggokong. Oh kitab kan. Ada saudara, lihat di Alkitab kita makanya. Yang mengaku itu Yesus saudara. Ini benar. Kenapa? Saya jaminan keselamatan buat anak ini atau orang ini. Yesus saudara. Makanya waktu dia akui nama kita. Karena terdaftar di kitab kehidupan. Allah katakan silakan masuk dalam kerajaan surga. Itu kitab kehidupan. Buku yang berisi daftar nama-nama orang yang sudah diselamatkan dan akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Waktu nama kita tertulis, nama ini bisa dihapus saudara. Oke, kalau saudara dengar kitab kehidupan, saudara akan belajar mulai dari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Waktu Nabi Musa mau menjamin keselamatan bangsa Israel yang akan dihukum Tuhan saat itu. Musa katakan kepada Allah, hapus saja namaku dari buku kehidupan. Artinya apa? Nama kita bisa dihapus. Waktu kita menyangkal, waktu kita murtad, waktu kita ijab kabul. Ingat saudara yang punya orang tua, anak gadis, anak pemuda, ingat.
Jangan mau ganti itu hijab. Diharap aja sekarang hijab lepas, saudara pakai hijab. Ini pakai hijab semua sih sebenarnya, mari ini kita masker. Ya kan? Kalau makanya ngomongnya nggak jelas kan. Jangan saudara. Kita harus jaga itu. Keselamatan itu. Jadi waktu nama kita tercatat di sorga, Yesus akan akui nama itu di hadapan Bapa di sorga. Karena dia yang jamin keselamatan kita itu. Nah, pertanyaan terakhir adalah saudara, bagaimana kehidupan orang-orang yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan? Saya menyampaikan 3 saudara. Daniel 12 ayat 1 yang pertama, tampilkan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, ya ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kitab itu adalah kitab kehidupan. Barang siapa namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu terluput. Terluput dari apa ini? Kesesakan besar yang akan terjadi, yang belum pernah terjadi sampai pada waktu itu. Kalau saudara perhatikan, kitab Daniel itu kitab yang berisi nubuatan yang digenapi nanti pada masa yang akan datang. Nah, 12 ayat 1 ini satu nubuatan saudara. Akan ada kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Kapan saat itu? Kapan saat itu saudara? Mari kita buat perbandingannya. Matius 24 ayat 21 dan 22. Ini perbandingannya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dua-dua. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ini saudara, apa kesesakan yang besar itu? Tampilkan lagi ayat 21, ini yang dimaksud yang besar itu. Terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ingat, ada satu kesesakan yang besar, satu aniaya yang dahsyat yang akan terjadi di bumi ini, saudara. Sebelum dulu belum pernah terjadi, waktu terjadi yang akan datang pun tidak akan terulang lagi. Kapan itu terjadinya? Pada masa antikristus. Tapi Daniel katakan, nama-nama yang terdaftar di kitab kehidupan Tuhan. Daniel katakan dalam nubuatannya, orang-orang itu akan terluput. Kenapa terluput? Ada pakaian putih yang melindungi kehidupan mereka. Jadi jangan saudara berpikir dunia ini masih enak aja. Enggak saudara. Dunia ini makin gak enak saudara. Makin susah ke depan dunia ini. Sudah banyak prediksi pakar-pakar ekonomi akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Bahkan diprediksi juga nanti kalau triwulan ketiga ekonomi saudara, orang akan mencari siapa yang bisa memberikan jalan keluar atas masalah dunia ini. Muncullah itu yang namanya antikristus. Orang berharap inilah yang akan buat perubahan, yang membuat dunia damai, aman, tercukupi semua. Bohong saudara, kenapa? Waktu dia datang kesusahan besar terjadi atas dunia ini. Kan seringkali saya katakan sama saudara, saya kira-kira kalau saya sekeluarga gak kuat, saya minta mati sekeluarga sekarang ini saudara. Daripada nanti. Ngeri saudara keadaan itu. Kalau kita tidak memiliki pakaian putih sebelum Tuhan datang kedua kali, kita masuk ke sana saudara, aniaya besar itu. Kalau kita masuk di sana kita terima tanda antikristus, neraka sudah masuk bagian kita saudara. Itu bagian kita neraka. Makanya kalau bisa ya mati sekarang aman selesai saudara.
Kayak kalau orang masih takut sama COVID, aduh pusing saya. Bener, pusing saya. Kok dia lebih takut ya? Itu kan sama dengan takut mati sih sebenarnya. Itu kan kesimpulannya orang takut COVID ini takut mati kan sebenarnya. Padahal kalau dia mati cuma pasti saya kubur, nggak mungkin enggak. Pasti saya kubur, saudara. Lebih bagus kita, saudara, nggak ada nama kita di batu nisan daripada nggak ada nama kita di sorga, saudara. Iya kan? Kadang kita pengen kuburan bagus-bagus, mahal-mahal, ngapain, saudara? Ngapain nama kita terdaftar di batu nisan, di sorga terhapus nama kita. Lebih bagus di sana, batu nisan nggak apa-apa, nggak ada. Iya, saudara. Makanya kalau orang sudah meninggal sudah selesai sebenarnya urusan kita. Nggak usah dipusingin, saudara. Pasti inilah, makan inilah, ada 3 hari lah, minggu 7 hari lah, 40 hari lah, 100 hari lah, 1000 hari lah, kapan lagi 100 hari lah, 100.000 hari lah. Nah, ngapain, saudara? Nyape-nyapein, dia udah selesai, kita yang belum selesai, saudara. Tapi kita bersyukur kalau nama kita terdaftar di buku kehidupan. Berarti dia akan luputkan kita dari kesusahan besar yang dahsyat yang akan terjadi. Kedua, apalagi saudara? Orang-orang yang terdaftar namanya, Wahyu 20 ayat 15. Saya bacakan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Siapa yang dilempar ini? Yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana yang tertulis? Tidak masuk di sini, saudara. Jadi yang kedua, kehidupan orang-orang yang nama terdaftar di kitab kehidupan, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau saudara dengar 2 kata ini, surga, neraka, itu tempat yang kekal dua-duanya. Kata kekal itu tidak ada batas waktunya, selama-lamanya. Waktu orang masuk di surga, selama-lamanya dia di sana. Waktu masuk neraka, selama-lamanya di neraka. Gak bisa dirubah lagi, saudara. Jangan pernah saudara bermimpi, nanti ada yang doain saya. Waktu saya masuk neraka dipindahin ke surga. Bohong semua itu, saudara. Bohong. Makanya kalau saudara datang ke kuburan, gak usah doain, saudara. Gak usah doain. Saudara gak bisa mindahin dia nanti di neraka ke surga, enggak. Itu udah kehendak Tuhan di atas di sana. Kalau dia percaya Yesus selamat, nggak percaya nggak selamat. Yang terdaftar namanya di kitab kehidupan, orang itu tidak akan masuk di dalam api neraka. Yang ketiga terakhir, Lukas 10 ayat 20. Bagaimana kehidupan orang yang terdaftar di kitab kehidupan? Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kalau saudara dengar kata ini saudara, kitab kehidupan itu adanya di sorga, bukan di bumi. Makanya dikatakan bersukacitalah, bukan karena roh-roh takluk kepadamu. Engkau ngusir setan, setan kabur, engkau bisa kalahkan setan. Oh senang kita, bukan saudara. Bersukacitalah waktu namamu terdaftar di sorga. Katakan sama sebelahnya, nama saya ada di sorga. Jangan pakai masker ngomongnya, nggak jelas. Pin, kamu dengar omongannya? Apa Pin? Nama saya ada di sorga. Hah? Nggak akan kedengaran kamu penuh begitu maskernya. Iya. Nama kita ada di kitab kehidupan, saudara. Waktu nama kita di sana, bersukacita kita. Bergembira, hati kita senang. Karena kita tahu berarti surga itu Tuhan sediakan buat saya. Mari saudara, jalanilah hidup ini. Lihat situasi, kondisi sekarang ini. Makin setialah engkau sama Tuhan. Makin dekatlah sama Tuhan, saudara. Jangan berharap sama dunia ini, saudara. Jangan mengandalkan apa yang kau miliki, yang kau banggakan. Semua akan musnah. Andalkanlah Dia yang sudah memberikan dan mencatat nama kita di sana. Waktu nama kita tercatat di sana, berarti tempat kita di sana Tuhan sudah sediakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Nanti Bapak Pendeta Suwandi tutup dalam doa ibadah yang kedua ini.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kembali mengingatkan kami bahwa surga sesuatu yang nyata, yang akan diberikan bagi kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu biarlah kehidupan kami, kelakuan kami, segenap hidup kami terus dapat mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Dan Tuhanlah yang diagungkan, Tuhan yang dipermuliakan. Dan biarlah kami semua sidang jemaat Tuhan semakin hari semakin giat, semakin takut akan Tuhan dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan kebenaran firman-Mu boleh tinggal dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih buat semuanya. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan juga menjadi bagian kami. Tuhanlah yang dipermuliakan lewat setiap hidup kami semua. Terima kasih, bersyukur buat semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa.